puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari yang penuh barakah ini dalam keadaan sejuk, gerimis, tapi kita masih bisa hadir di majlis ini dalam rangka yang pertama silaturahim. Kemudian yang kedua tentunya kita bisa sharing di sini, berbagi pengalaman, ilmu dan seterusnya. Insyaallah Allah berkahi kita semua. Amin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita awali jumpa kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas sedikit karena ini sudah masuk akhir tahun. Tahun miladiah 2025 akhir. Sebentar lagi kita masuk tahun 2026. Sekarang tanggal berapa? 18 Desember. Berarti sepekan lagi nanti tanggal 25. Nanti kita bahas tuh sedikit di luar forum nanti ya. Artinya setelah kita bahas Quran surat Al-Asri ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ini surat Al-Asri 1 sampai 3. Wal asri itu artinya adalah demi masa, demi waktu. Diawali dengan waw wal asri. Kalau istilah nahunya di sini ada ahli syarab, Ustaz Sahrul, masyaallah. Qasam namanya, sumpahnya Allah Ta'ala. Wal asri, demi waktu, demi masa. Kenapa sampai Allah bersumpah demi waktu, hadirin? Karena hidup kita ini berhubungan dengan waktu. Betul betul? Oh. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun. Sejak bangun malam kita, sebelum subuh, 3:30 ada yang bangun malam, waktu nisfu sa'ah, nisful lail, ada di pertengahan malam, ada menjelang subuh. Apa yang kita lakukan kalau bangun? Qiyamul lail. Ada yang kamar mandi, Pepsi, terus wudu, qiyamul lail, masya Allah kan. saya ini menyemangati. Memang nggak gampang, hadirin, itu waktu semua. Wal asri, demi masa, ya. Demi waktu Allah bersumpah. Karena apa? Setiap orang Allah kasih waktu itu semua sama. Berapa? 24 jam. Ada nggak yang lebih dari 24 jam? Nggak ada kan? Mau dia seorang pejabat, orang biasa, orang sibuk, pelajar, anak itu semua sama. Wal asri, demi masa, demi waktu. Hati-hati dengan waktu artinya. Baru ayat selanjutnya dijelaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi.
Kita ini semua dalam keadaan merugi. Kenapa? Merugi di sini artinya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan, tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Nah, kita bahas. Siapa orang yang tidak merugi itu hadirin? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, kemudian Nabi Muhammad sebagai nabinya, menjalankan syariat Islam, terutama hal-hal yang fundament, yang mendasar, sholat 5 waktunya dijaga dengan benar. Jadi orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Karena waktu 24 jam itu sangat cepat hadirin. Betul apa betul? Betul. Perasaan kita pengajian ini aja Dino, kayaknya baru kemarin itu. Ketemu Kamis lagi. Kemarin ketemu sahabat-sahabat dari mana? Keranggan, Bang Anton jauh hadir, Masya Allah. Kayak baru kemarin kan. Sekarang hadir di majelis, Masya Allah. Qabul berarti. Ya. Jauh dari Keranggan, Cibubur sana. Ya. Baru kemarin ketemu ini ada yang di toko Gemilang, Masya Allah. Sekarang udah pakai peci hitam dia. Masya Allah, dimudahkan urusannya ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itu yang tidak merugi. Karena orang yang beriman pasti dia akan menggunakan waktunya itu untuk hal-hal yang baik. Makanya dalam hidup ini hadirin, apapun profesi kita, seorang pedagangkah kita, seorang pekerjakah kita, pegawai dan sebagainya, apapun yang dilakukan, niatkan karena Allah. Bangun pagi, sebelum subuh, zikir, baca Quran, salat subuh berjamaah, kemudian tilawatil Quran. Gak lama kita ke kantor, ada yang ke toko jam 8 sudah absen. Niatkan keluar rumah itu bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya keluar tidak daya dan upaya, ya Allah, saya mau berjihad untuk keluarga, ya Allah. Niatkan karena Allah. Itu yang dimaksud. Jadi aktivitas dia dari berangkat pagi pulang malam itu bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Tahu caranya. Makanya saya sering sampaikan yang dari Bojonggede, yang dari Bogor, Masya Allah, sebelum subuh sudah berangkat sampai stasiun sholat subuh di stasiun, kerjanya di kota, di Ancol. Pulang demikian, berangkat pagi pulang malam. Betul Pak? Betul? Tiap hari begitu Pak, Masya Allah. Berangkat pagi, pulang malam, libur doang di hari Sabtu atau Ahad. Kalau itu nggak diniatkan karena Allah, sayang. Sayang bener. Udah empel-empelan, rame, pagi udah siap segala macam, sayang. Makanya orang yang beruntung, yang tidak merugi, yang pertama adalah illal ladzina amanu. Beriman, dia bisa memanfaatkan waktunya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jaga toko sambil zikir, adean, baca istighfar, baca sholawat, lagi kosong, siapa aja. Ada waktu sholat duha dulu, jam 8, jam 9 misalnya kan. Minta sama Allah, omset hari ini bisa 1 miliar misalnya gitu. Enggak ada yang enggak mungkin. Terus ada orang datang, tampangnya biasa aja, enggak taunya big boss, kan enggak tahu kita. Saya ada proyek nih 500 juta, tolong dikerjain gitu kan. Amin. Amin. Minta yang bagus-bagus saja sama Allah. Kemudian orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihati, orang yang beramal saleh. Hadir kita hari ini di majelis Sadrul Barakah dalam rangka apa? Amal saleh. Niat karena Allah, silaturahim,
ngaji kita di sini, menghadiri majelis taklim, itu Masya Allah. Keberkahannya banyak. Disaksikan para malaikat. Didoakan. Ikan-ikan di laut mendoakan kita. Yang punya hajat minta sama Allah, yakin Allah kabulkan hajatnya. Amin. Karena kita nggak tahu yang hadir hari ini 40 orang lebih, ada yang tembus langit doanya. Ketika kita sama-sama berdoa, kita aminkan sama-sama tembus ke langit, kita nggak tahu hadirin. Mungkin siapa saja di antara kita yang Allah kabulkan. Itu rahasianya. Maka nggak ada yang percuma. Wa amilus salihati. Ada kerja bakti, diundang, datang, kita niat karena Allah. Yang ngantar anak sekolah niatkan karena Allah. Kita arahkan anak didik kita, anak kita nak belajar ke sekolah itu niatnya karena Allah, bukan karena ayah. Pak Sugianto. Semua diniatkan karena Allah. Bang Tommy bekerja, Tommy ke kantor, ke toko, niatkan karena Allah. Jadi nggak ada yang percuma. Tony, waktu. Ketika dalam perjalanan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, apapun bentuknya, maka apabila dia wafat dalam jihad untuk keluarganya, maka dikatakan dia syuhada. Apa? Mati syahid. Itu rahasianya. Masya Allah, tabarakallah. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ada 3 yang pertama tadi, yang tidak merugi adalah orang yang beriman, yang kedua adalah beramal soleh, yang ketiga adalah orang yang menasihati dalam hal yang hak dan kesabaran. Bu, ibu sudah tiket. Benar, kalau di ibu mah rame. Ya, kalau bapak-bapak kan sudah CS semua kan, ibunya. Jadi yang terakhir ini itulah fungsi kita, Pak. Tadi Pak Eka sharing, ya kan, tentang ilmu manajemen dan sebagainya nanti. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam hal yang hak. Ya. Maliki Qudrallah, Allah amanati di sini sebagai, ya bukan ustadz juga sebenarnya. Terserahlah, sharing, menyampaikan sesuatu, kalau memang manfaat silakan diambil, enggak ya sudah. Saling mengingatkan intinya di antara kita. Kalau enggak ada yang ngingetin, enggak ada terfungsi wa tawassaw bil haq itu. Contoh, ya kan, sudah waktunya sholat. Yuk kita sholat, minimal ada yang ngingetin tuh. Betul. Berarti menjalankan surat ini. Surat apa? Al-Asri. Puasa enggak? Puasa dong. Sederhana, sebentar lagi kita mau puasa kan. Itu saling mengingatkan. Kalau ngomong pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nanti dia tersinggung misalnya. Itu mengingatkan juga. Banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Purunya sahabat seperti itu, Dindo. Mungkin kakak punya ada yang kurang, ya ingetin. Sebaiknya pun demikian. Itulah fungsinya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau nggak ada yang ingetin, kita merasa nanti jumuah, merasa paling pinter, merasa paling benar dan sebagainya. Berarti apa? Sudah kategori sombong. Sombong adalah pakaian Allah. Yang punya hak sombong hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita enggak bisa sombong. Sedikit ada rasa sombong, zarrah, sebisi zarrah dalam hati kita, merasa paling hebat, paling pintar, dia belum bisa mencium surganya Allah Ta'ala. Artinya banyak-banyak istighfar. Makanya lagi jalan istighfar. Apalagi naik motor sport kan. Sport kan. Yeah. Itu kalau nggak banyak istighfar bahaya itu adean. 1 jam kan nggak terasa dari apa Gedung Alang ke Jembatan 5 itu 1 jam lebih. Kalau baca istighfar itu bisa berapa ribu. Betul Pak? Betul?
Masalahnya kalau udah salib nanti keluar bahasa-bahasa Ragunan kan bahaya. Salib lagi, bisa berantem, makanya istighfar. Itulah fungsinya waktu. Waktu itu hanya cuma dua, bapak-bapak. Cuman ada dua. Apa? Dua apa tiga, Ustaz Sarul? Dua kalau nggak salah ya. Tiga, sorry. Ya, masa lalu, hari ini, masa depan. Kalau yang lalu, berlalu. Hari ini hidup kita, hadirin. Maju, mindset kita seperti apa hari ini, kita yang menentukan. Dengan masa depan. Makanya, gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Apalagi yang sudah berumur arba'ina sana, 40 tahun. Kalau dalam konsep manajemen, dan ini konsep Al-Quran sebenarnya. Arba'ina sana 40 tahun itu adalah batas waktu. Artinya dia harus menemukan jejaknya di apa nih. Mau bisnis, mau seorang pegawai yang benar. Seorang pedagang yang betul-betul. Atau dia karir di politiknya misalnya 40 tahun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi umur berapa? Kematangan seseorang maksudnya. Kematangan seseorang. Kembali ke semua. Kan setiap orang punya perjalanan, betul ya? Ada 3 waktu tadi, masa lalu, masa kini, dan yang masa lalu nggak bakal kembali lagi. Saya ngomong tadi, Cuma diingat berarti. cuma diingat doang, memori. Nah, memori itu ada lagunya kan? Asik itu, apalagi masa lalu kan. Punya kenangan ya, Kiai. Di Jakabaring, ini orang Jakabaring jauh. Wong kita Galo. LRT dipegang sama beliau pembangunannya. Masya Allah. Ya. Masa lalu itu, Kiai. Sekarang lihat sekarang, Kiai. Kekuatan kita dulu dekat sama Pak siapa segala macam pejabat, udah cerita aja. Sekarang hari ini yang menentukan hari ini dan ke depan. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Itulah fungsinya kita punya majelis. Bukan Maliki juga merasa paling benar, tidak. Kalau yang kurang-kurang ingetin aja. Karena kita menjalankan Quran surat Al-Asr, surat yang 103 ayat 1 sampai 3. Mengamalkan itu kita. Saling menasihati Pak RW. Pak Sugianto ini kita doakan yang jadi PRT sudah ya. Alhamdulillah ya, kabul. Insyaallah dimudahkan, Pak. Belum pelantikan ya? Belum pelantikan? Belum. Syukuran sudah? Belum. Oh. Syukuran sudah. Iya. Ibu sembuh kan? Enggak. Nunggu ibu sembuh kan? Oh iya. Oh iya, ibu masih dirawat. Ya, kita doakan nanti setelah pengajian kita tetap doa bersama. Silakan nanti bapak-bapak yang punya doa-doa khusus sebelum nanti ditutup kan, kita berdoa bersama. Itu ya kesimpulannya. Fungsi kita dalam hidup ini betul-betul bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin, niatkan karena Allah yang pertama, apapun kegiatan kita. Itu poinnya. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Baca Quran, niatkan karena Allah. Saum, puasa, Senin Kemis. Ada kerja bakti kita hadir, niatkan karena Allah. Ada orang minta tolong, kita tolong. Nggak bisa dengan tenaga, nggak bisa dengan materi, dengan tenaga. Ya, minimal doakan. Makanya kita alhamdulillah kemarin sudah menggalangkan dana juga. Ya. Insya Allah kita akan serahkan dana donasi kita untuk Sumatera ya. Sudah digenapkan sama Bapak Dani. Kita alhamdulillah sudah dapat tambahan jadi dari 693.000 sekarang menjadi 2.500.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Insyaallah berkah ya. Amin. Kita ada keterlibatan, itu bagian dari amal soleh juga. Jangan sampai nanti, ya Pak Nurkholis, ketika Sumatera begini-begini kamu bantu apa? Misalnya doa minimal ya. Minimal doa. Bisa bantu 5.000. Ini contoh ya Pak. Contoh saja. Siapa aja begitu. Beramal soleh, dan yang terakhir tentunya menasihati
hal-hal yang baik, yang hak, dan saling menasihati dalam kesabaran. Lagi dari ujian, lagi bete, dia lagi apa? Galau, ingetin ya kan. Itulah fungsinya kita, saling menasihati untuk kebaikan dan kesabaran. Terima kasih. Insyaallah yang sementara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allah rahmati hidup kita semua. Amin. Allah ampunkan segala dosa kita semua. Amin. Dan Allah selamatkan hidup kita semua fid dunya wal akhirah. Amin. Masuk surga, berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.